Apa yang... Hembusan angin malam tiba-tiba saja lewat menerpa rambut gimbal sosok menyeramkan di hadapanku. Sebelum ucapanku selesai, mataku melotot manakala kulihat wajah yang sangat tak asing bagiku. Walaupun sebelah wajahnya membusuk dengan beberapa sayatan kecil yang bertebaran di mana-mana. Sungguh aku tak bisa mempercayai bahwa sosok ini mirip dengan Tante Tantri. Tante. Sosok Tante Tantri tiba-tiba saja menjerit dengan membuka mulutnya lebar. Bisa kulihat isi mulutnya yang penuh dengan darah dan belatung. Mulutnya terus menganga lebar hingga tergores sobekan yang cukup panjang sampai ke arah telinga. Sebuah tepukan lantas menyadarkan lamunan alam bawah sadarku. Kulirik seseorang yang baru saja menepuk bahuku. "Mas," ucapku saat menemukan Mas Rahman sudah berdiri seraya memandangku kebingungan. "Sedang apa di sini? Kenapa belum tidur?" tanyanya. "Aku menunggumu pulang. Mau kusiapkan makan malam?" tawarku, mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Mas Rahman lantas menggelengkan kepalanya. "Aku sudah makan di luar tadi. Kalau kamu belum makan, akan kutemani hingga selesai." "Sudah Mas, kita istirahat saja," ajakku. Kami lantas berjalan menaiki anak tangga. Walaupun hatiku masih was-was, mengapa bayangan tadi sampai bisa muncul di benakku? Sungguh aku tak bisa sedang tertidur. Tapi kenapa bayangan sekilas tadi membuat perasaanku menjadi tak enak tentang Tante Tantri? Haruskah aku pergi malam ini untuk memastikan keadaannya? Sekitar pukul 1:30, mataku rasanya masih belum bisa terpejam dengan tenang. Bayangan akan sosok hantu Tante Tantri tadi sungguh tak bisa enyah begitu saja dari pikiranku. Aku beranjak dari ranjang, duduk dan menyandarkan punggung pada sandaran ranjang. Kusambar ponsel yang tergeletak asal di atas nakas, berniat hendak mengecek rekaman bukti yang kusimpan beberapa hari lalu saat menyusuri gudang bawah tanah rumah ini. Senyuman murai terukir di wajahku saat kulihat bukti-bukti itu masih aman tersimpan di galeri. Aku bertekad untuk mengungkap semua masalah ini sendirian, dan bukti ini akan kuserahkan pada pihak yang berwajib setelah aku membuktikan bahwa suamiku juga terlibat atas kematian orang tuanya sendiri. Suara notifikasi pesan masuk pada ponsel Mas Rahman. Kualihkan pandanganku, mencoba mencari ponsel Mas Rahman yang ternyata tergeletak tepat di samping bantalnya. Aku mencoba menggoyangkan tubuh suamiku untuk memastikan bahwa dia sudah tertidur lelap. Setelah yakin bahwa Mas Rahman tak akan terbangun, segera aku bertindak dan mengambil ponsel itu. Rahangku rasanya hampir copot karena menganga lebar melihat notifikasi pesan dari nomor seseorang yang tak diberi nama. Seseorang itu meminta Mas Rahman untuk mengantarnya pergi ke sebuah rumah sakit di kota malam itu juga. Dia bilang usia kandungannya sudah memasuki trimester kedua dan harus segera di USG untuk mengetahui jenis kelamin anak mereka. Sakit hati dan rasa tak percaya rasanya bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa Mas Rahman mengkhianatiku sampai sejauh ini dan aku tak menyadarinya? Kurasakan ranjang ini bergerak saat kulihat Mas Rahman menggeliat dan mencari keberadaan ponselnya yang masih di genggamanku. Dengan cepat kusimpan rapi kembali di samping bantalnya. Lalu aku berpura-pura tertidur agar Mas Rahman tak mencurigaiku. Aku dengar Mas Rahman terkekeh kecil saat ia sudah membuka ponselnya.
Sial sekali, aku malah membelakanginya. Jadi tak bisa mengintip sedang apa dia sekarang. Tidur yang nyenyak sayangku, aku akan segera kembali. Bisik Mas Rahman di telingaku dengan senangnya. Air mataku semakin deras bercucuran. Ingin rasanya ku tampar serta ku maki-maki dia. Tanganku sampai meremas spray kasur dengan eratnya. Sesak rasanya dada ini melihat kelakuan busuk suamiku yang kini mulai terbongkar. Setelah ku dengar Mas Rahman melangkah menuruni anak tangga, bergegas aku bangkit dari ranjang, hendak mengetahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ku percepat langkahku agar tak ketinggalan langkah Mas Rahman yang berjalan cepat ke arah mobilnya. Saat aku baru saja menginjakan kaki di dasar anak tangga, deru suara mobil suamiku sudah lebih dulu pergi dari sini. Sialan, batinku menggerutu. Ku buka pintu utama rumah ini. Suasana gelap, sunyi, dingin, terasa bersatu padu menemaniku yang kini berdiri di halaman rumah, seraya memijat kening yang terasa berdenyut sakit. Kedua tanganku sampai bertolak pinggang. Pandanganku terus awas melihat kepergian mobil suamiku yang semakin menjauh. Saat aku hendak membalikkan badan dan kembali masuk ke dalam rumah, kulihat sesuatu yang begitu asing hendak melintas cepat di hadapanku. Mataku sampai takjub saat melihat sebuah taksi yang berhenti tepat di depan halaman rumah ini. Ku kedipkan mataku beberapa kali, seraya terus menajamkan penglihatan. Sopir taksi itu lalu menurunkan kaca mobilnya. Pemandangan ini sungguh tak seperti sebuah halusinasi semata saja. Butuh tumpangan, Mbak, seru si sopir dengan raut wajah datarnya. Ide buruk dari mana? Aku tak menolak tawaran sopir itu. Dengan cepat, ku anggukan kepala seraya berlari kecil menuju mobil. Hawa di dalam mobil sangatlah sesak, seperti bukan hanya aku saja yang duduk di kursi ini. Tanpa bertanya arahku hendak kemana, si sopir lantas langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia seperti tahu aku akan pergi kemana dan tengah terburu-buru. Saat aku tak sengaja menatap wajah sopir itu di spion mobil, betapa terkejutnya aku manakala mengetahui bahwa dia bukanlah manusia. Jantungku hampir saja berhenti berdetak manakala kami hampir saja saling menatap di kaca spion depan. Segera kubuang pandanganku, berpura-pura memainkan ponsel yang beruntung kubawa saat berlari dari kamar tadi. Sesekali ku intip wajah supir itu. Wajahnya yang pucat dengan bola mata yang ternyata sudah hilang dari tempatnya. Tentu saja darah terlihat mengucur dari lubang matanya yang bolong, membasahi pakaian putih yang dipakainya. Keringat dingin mulai bercucuran dari arah pelipisku. Dan sialnya, mengapa aku sampai terhipnotis untuk ikut dengan taksi ini tadi? Padahal sudah jelas tak akan pernah ada kendaraan umum yang melintas di jalanan ini. Walaupun ada, pasti tak akan selarut ini. Hatiku terus melantunkan beberapa doa sebisaku, berharap hantu ini tak akan mencelakaiku. Saat aku masih terdiam 1000 bahasa dengan tangan yang saling menggenggam, hantu supir itu lantas menunjuk ke arah depan. "Apa Mbak mengejar mobil itu?" tanyanya dengan suara berat yang terdengar melambat. Kuanggukan kepala dengan cepat, berharap hantu ini tak membalikan pandangannya ke arahku. Iya, ikuti saja kemana mobil itu pergi," balasku cepat. Ku buang jauh-jauh pikiran burukku tentang makhluk halus ini. Aku rasa dia tak jahat. Buktinya hantu ini mau membantuku mengikuti mobil Mas Rahman tanpa ketahuan. Sampailah kami di pusat kota yang begitu ramai, walaupun waktu sudah lewat larut malam. Saat kulihat kembali wajah sosok hantu supir ini, ternyata raut wajahnya kembali berubah normal.
Setelah hampir 15 menit menyusuri indahnya kota, akhirnya mobil ini kembali melewati jalanan yang cukup sempit. Tak lama, setelahnya mobil Mas Raman berhenti di depan sebuah rumah tua yang jaraknya cukup jauh dengan rumah lainnya. Aku masih belum keluar dari mobil agar Mas Raman tak mengetahui keberadaanku. Lampu di dalam taksi ini lantas dimatikan sosok hantu sopir itu. Entahlah, mungkin agar Mas Raman tak mengetahui keberadaan kami. Kulihat seorang wanita keluar dari rumah itu, lalu dia memeluk suamiku dengan eratnya. Sungguh teriris hati ini, walaupun aku tahu Mas Raman tak benar-benar mencintai wanita itu. Dia pasti hanya memanfaatkan wanita yang mau mengandung keturunannya saja. Mengingat ada makhluk yang harus dia beri makan agar semua keinginannya terus dikabulkan. Detik selanjutnya, Mas Raman kembali mengendarai mobil dengan membawa wanita itu entah hendak kemana. Kembali pula mobil ini melaju cepat, mengikuti mobil Mas Raman yang menyusuri jalanan pulang ke arah rumah kami. Aku semakin penasaran, hendak kemana Mas Raman pergi membawa wanita hamil tadi. Baru setengah jalan setelah masuk melewati kanan dan kiri jalan yang penuh dengan rimbunan pepohonan, kulihat mobil Mas Raman terhenti mendadak. Ya, di tengah-tengah rimbunnya hutan jati yang begitu gelap gulita. Ku dengar Mas Raman dan wanita itu bertengkar di dalam mobil. Sayangnya, bisa ku dengar jelas mereka bertengkar karena apa. Yang pasti setelahnya, Mas Raman keluar dari dalam mobil seraya menyeret paksa wanita itu. Wanita hamil itu terdengar meraung, menangis, meminta ampun pada Mas Raman. Yang pasti, dia minta untuk diantar kembali pulang ke rumahnya. Tentu saja, Mas Raman tak melepaskan wanita itu dengan mudah. Diseretnya tubuh wanita itu ke dalam hutan yang berada di samping kiri jalanan ini. Mau ketinggalan informasi, aku segera turun dari mobil ini dengan perlahan. Ku ikuti langkah Mas Raman dengan wanita tadi yang semakin masuk ke dalam hutan. Ada penerangan yang memudahkanku memilih jalanan di antara dedaunan kering dan juga dahan pohon jati yang berserakan di tanah. Beruntung bulan purnama di atas sana bersinar cukup terang. Dan untungnya, suara pijakanku cukup tersamarkan dengan suara tangisan wanita itu. Setelah berjalan cukup jauh dari pinggir jalan, Mas Raman lalu mendorong wanita hamil itu hingga dia tersungkur jatuh. Dipeganginya perut yang terlihat sudah sedikit membesar. Wanita itu tampak mendadakkan pandangannya, memohon ampun pada Mas Raman yang kini terlihat tertawa melihat wanita itu menangis ketakutan. "Aku mohon Mas, jangan seperti ini," nangis wanita itu. "Anak kita harus segera lahir sayang. Aku tak sabar melihat seberapa miripnya dia denganku." Mas Raman menyeringai. Lantas setelahnya, ada seseorang datang dengan membawa sebilah pisau yang nampak begitu tajam. "Om Deddy," batinku. Bisa aku lihat jelas wajah lelaki gila itu walaupun dia di tengah hutan dengan gelap gulita. Tanpa aba-aba, Om Deddy lalu menindih tubuh wanita hamil itu yang kini semakin keras menjerit meminta pertolongan. Sungguh aku tak bisa berlari ke sana untuk menolong wanita itu, walaupun aku mau. Mas Raman dan Om Deddy pasti tak akan mendiamkanku jika mereka sampai tahu kalau aku mengikuti Mas Raman hingga ke tempat ini. Mataku melotot tajam saat Om Deddy menggorok cepat leher wanita itu. Dipegangnya kedua tangan wanita malang itu oleh Mas Raman. Jadi mereka bisa dengan cepat melenyapkan wanita itu. Tubuhku bergetar hebat sampai tak ingat bahwa aku membawa ponsel di saku bajuku. Kedua tangan ini hanya bisa membekap mulut agar tak bersuara saat menyaksikan betapa gilanya suamiku saat tengah melancarkan aksinya hanya demi harta dunia.
Kedua kakiku mulai lemas, hingga tak sadar aku menginjak ranting pohon yang cukup besar, sehingga mengeluarkan suara yang begitu nyaring. "Siapa di sana?" seru Om Deddy, yang kini menatap tajam ke arah pohon di mana aku bersembunyi. Aku merapat segera pada pohon kecil ini. Napasku sampai tertahan saat ku dengar langkah kaki mulai mendekat ke arah sini. Pikiranku kalut sehingga tak bisa berpikir jernih harus berbuat apa. Di saat genting seperti ini, kulihat hantu taksi tadi sudah tak ada lagi di pinggir jalan. Sialan, batinku kesal. Suara pijakan di belakangku terdengar semakin mendekat. Kuhitung mundur dalam hati, tak berlari setelah hitungan ini berakhir. Berlari tanpa memperdulikan pijakan yang semakin terjal. "Tunggu!" teriak Om Deddy. Suara teriakan lelaki parubaya itu terdengar menggema di seluruh penjuru hutan yang gelap gulita ini. Aku berlari kesetanan tanpa memperdulikan teriakan Om Deddy yang terus meneriakiku untuk berhenti. Setelah berlari kencang cukup lama, akhirnya aku berhasil keluar dari rimbunnya deretan pohon jati ini. "Kau tak akan bisa lari dari kami!" teriak Om Deddy, diiringi dengan tawanya yang begitu puas melihatku kewalahan. Kulihat cahaya senter dari belakang menyoroti tubuh kecil yang masih berlari cepat. Sialnya, aku malah memilih jalan yang salah. Seharusnya aku berlari ke arah kota agar bisa meminta bantuan pada orang lain. Kutolehkan pandangan ke arah belakang dan mendapati Mas Rahman yang ternyata ikut mengejarku, seraya memegangi senter di tangannya. "Saras!" teriak Mas Rahman. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudahlah sial karena ketahuan mengintip. Kini Mas Rahman malah mengetahui bahwa seseorang yang mengintip tadi adalah istrinya. Aku terjatuh saat kedua kakiku malah saling tersandung hingga tubuhku jatuh terhuyung ke jalanan aspal ini. Sudah kuduga kalau istrimu ini berkhianat, Rahman, seru Om Deddy yang kini berdiri tepat di sampingku yang masih terduduk lemas. "Apalagi yang kamu ketahui tentang kami, Saras?" tanya Mas Rahman padaku. Kugelengkan kepala dengan cepat tanpa menolehkan pandangan sedikit pun pada dua lelaki itu. "Tinggalkan aku sendiri, Mas," ucapku gemetar. Mas Rahman lalu menarik kasar tanganku. Terpaksa aku harus berdiri dan saling menatap dengan pembunuh berdarah dingin ini. Napasku sampai tercekat saat saling menatap dengan Mas Rahman yang wajahnya penuh dengan darah wanita tadi. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Mas?" Hampir saja tak bisa kutahan air mataku saat menatap kedua bola matanya. Mas Rahman malah tersenyum miring, seraya terus mencekal tanganku agar tak bisa lari darinya. "Kamu tak seharusnya mengetahui pekerjaanku, sayang. Cukup duduk manis di rumah, layani aku dengan baik, dan terima semua uang yang sudah kudapatkan dengan susah payah," jelasnya. Sungguh kini aku tak mengenali lelaki yang kukenal selama 3 tahun ini. "Kamu gila, Mas," ucapku gemetar. Kedua alisnya nampak naik. Lalu Mas Rahman menolehkan pandangannya pada Om Deddy yang terdengar terkekeh kecil. "Lepaskan aku, Mas. Aku yakin kamu tak akan menyakiti istrimu sendiri, kan?" Tuturku berharap Mas Rahman mau membiarkanku pergi dari tempat ini. Awalnya aku tak mau. Tapi dikarenakan malam ini kamu berani mengikutiku hingga kemari, sepertinya ajalmu sudah akan segera datang, Saras. Mas Rahman tersenyum menyeringai, seraya menatap tajam ke arahku. Aku terus berusaha memberontak saat Mas Rahman mulai menyeretku kembali ke arah hutan. Kulihat Om Deddy berjalan lebih dulu, hendak mempersiapkan semua peralatan untuk menghabisi nyawaku.
Kurasa ini adalah kesempatanku untuk berlari lagi. Ku tendang kemaluan Mas Rahman dari arah belakang. Seperti dugaanku, kini dia meraung kesakitan karena tendanganku yang cukup keras ini. Nampaknya Om Deddy langsung menyadari bahwa aku kabur dari sandaran mereka. Kulihat dia segera lari tanpa memperdulikan Mas Rahman yang masih meraung-raung kesakitan. Kembali aku berlari menyusuri jalan aspal ini. Dan tepat di saat Om Deddy hampir saja menggapaiku, hantu taksi tadi kembali datang menolongku. Kulihat taksi yang diliputi kabut ini berhenti tepat di sampingku. Lantas tanpa pikir panjang lagi, aku segera masuk ke dalam taksi ini. Beberapa kali Om Deddy menggedor kaca pintu mobil ini. Namun dengan cepat, si sopir melajukan kembali mobilnya ke arah di mana rumah tua yang kutinggali berada. "Saras, berhenti kamu!" teriak Om Deddy. Jantungku masih berdetak cepat tak karuan. Napasku rasanya masih tersengal-sengal. Walaupun kini aku masih bisa lari dari dua lelaki jahat itu, tapi rasanya hati ini belum bisa tenang begitu saja. Bagaimana bisa tenang? Sekarang aku berada di dalam mobil hantu yang dikendarai juga oleh sosok hantu lelaki dengan wajah pucatnya. Aku hanya bisa berharap dalam hati, hantu ini tak akan melukaiku dan mengantarkanku hingga sampai di rumah nanti. Sepanjang perjalanan berlalu, kami hanya saling terdiam di dalam sini. Sesekali ku tatap wajah hantu itu di kaca spion mobil. Walaupun wajahnya terlihat menyeramkan, namun dia sudah baik hingga 2 kali membantuku malam ini. Entah dari mana datangnya hantu ini, sehingga menolongku dalam keadaan genting. Yang pasti, aku akan sangat berterima kasih dan berdoa untuk arwahnya yang mungkin belum tenang, sehingga bergentayangan seperti ini. Mobil ini lantas berhenti tepat di halaman rumah tua suamiku. Tanganku sampai bergemetar saat hendak membuka pintu mobil. "Terima kasih sudah mau membantuku," ucapku gemetar. Sosok itu lantas mengangguk, mengiyakan ucapanku barusan. Setelah tersenyum tipis, aku lantas bergegas keluar dan memandangi mobil ini pergi bersama gulungan kabut yang begitu tebalnya. Tak lama setelahnya, aku segera berlari masuk ke dalam rumah hendak membereskan beberapa pakaian untuk kubawa kabur malam ini juga. Saat pintu rumah ini terbuka, kurasakan hawa dingin yang berbeda serta bau busuk dan anyir yang begitu menyengat ke rongga hidung. Kuperdulikan hal ini. Mereka yang tak terlihat pasti akan mengecohkan untuk tetap tinggal di rumah ini dan merasakan penderitaan yang panjang entah harus sampai kapan. Aku berlari ke lantai 2 kamarku. Lantas segera ku ambil ransel yang cukup besar untuk kuisi beberapa pakaian serta benda penting yang harus kubawa lari, termasuk kunci kamar mendiang mertuaku. Ku ambil bingkai kecil yang berisikan foto pernikahanku dengan Mas Rahman. Rasa sakit dalam hatiku kini berganti menjadi rasa kecewa dan marah. Bahkan kini Mas Rahman berani akan membunuhku hanya karena mengetahui pekerjaan busuknya. Ku pecahkan bingkai foto ini, lantas kembali berlalu dari kamar sebelum Mas Rahman dan Om Deddy kembali mencariku ke rumah ini. Ku tatap pintu kamar mendiang mertuaku seraya menghela nafas panjang. Aku akan kembali ke rumah ini setelah mendapatkan bantuan, Pak, Bu, batinku. Aku berjalan cepat setelah keluar dari rumah itu, menyusuri jalanan aspal menuju ke jalanan setapak yang pernah kulalui saat hendak pergi mencari kampung kecil yang terletak di sekitar sini. Kulihat ada sorot cahaya mobil dari arah belakangku. Dengan cepat aku langsung bersembunyi di antara rimbunnya semak di pinggir jalan. Dugaanku ternyata tak meleset. Mobil Mas Rahman dan Om Deddy nampak memasuki halaman rumah. Untung saja aku tak terlambat keluar dari sana. Kembali aku berjalan cepat, berlalu meninggalkan kawasan rumah hanya dengan mengandalkan senter ponsel agar tak terlalu menarik perhatian 2 lelaki brengsek itu. Kulihat jam di ponsel yang menunjukkan pukul 4. Tak lama lagi matahari akan segera muncul
dan perjalananku akan terlalu sulit untuk segera menemukan kampung kecil tempat di mana Nek Lastri tinggal. Namun perjalanan ke kampung itu tidaklah mudah. Ditambah lagi masih gelap, dan lagi aku belum tahu letak pastinya kampung kecil itu berada. Aku terus memfokuskan pandangan ke arah depan, karena ternyata sejak tadi aku tak berjalan sendirian jalan ini. Aku percepat langkahku saat mendengar suara lirih tangisan seorang perempuan. Ya, suara tangisannya sangat tak asing di pendengaranku. Kuhentikan langkah ini, walaupun jantungku berdetak cepat tak karuan. Saat kubalikkan tubuh ini, benar saja, sosok wanita yang menyerupai tante-tantri itu kini ada di hadapanku lagi. Kenapa kau terus menggangguku? Kenapa juga kau harus menyerupai tante-tantri? Nanyaku gugup. Kedua tanganku yang sejak tadi menutupi wajahku lantas diturunkan. Sungguh aku tak percaya saat menatap wajahnya yang tak ada bedanya sama sekali dengan tante-tantri. Cari tubuhku, Saras. Kuburkan aku dengan layak. Tangannya terangkat hendak menggapaiku yang semakin gemetar melihat banyaknya darah keluar dari arah mulutnya. Tante, ucapku gemetar. Sosok itu mengangguk, lantas kembali menghilang bersama dengan terpaan angin pagi yang melintas tepat di hadapanku. Kutatap bayangan kepergiannya. Kini aku mulai bimbang hendak pergi ke kampung Nek Lastri. Haruskah aku pergi ke rumah Om Deddy sekarang? Tapi ini sangat membahayakan. Om Deddy bisa saja kembali ke rumahnya dan menemukanku di sana. Aku kembali berjalan menyusuri jalanan setapak saat kulihat ada plang petunjuk menuju kampung kecil itu. Langit di atas sana mulai terlihat memudarkan gelapnya langit malam. Aku menarik napas panjang seraya tersenyum semu, memanjatkan harapan yang begitu besar untuk segera menemukan kampung Nek Lastri dalam waktu yang tak lama. Semilir angin pagi cukup membuat tubuhku sedikit meriang. Dress tangan pendek yang kukenakan sangat tak membantu melawan dinginnya hawa pagi ini di tengah jalan setapak yang cukup rimbun dengan rumput ilalang tinggi. Langkahku terhenti manakala ku dengar suara sesuatu yang berdesis di belakangku. Menelan ludah dengan susah payah saat kulirik sesuatu di belakangku melalui ekor mata. Sesuatu itu nampak berbalut kain putih dengan postur tubuhnya yang begitu menjulang tinggi. Kini aku mulai tahu bahwa sosok di belakangku adalah pocong berwajah gosong itu lagi. Lelah rasanya harus terus saling kejar-kejaran dengan para setan yang tak berhenti mengganggu kehidupan sehari-hariku. Aku menghela nafas panjang, lantas kembali berjalan tanpa memperdulikan sosok yang masih mengikutiku dari belakang. Ku coba hentikan langkah ini, lalu memutar bola mata dengan malas. Ternyata sosok pocong itu masih mengikutiku hingga sejauh ini. Saat ku balikkan badan untuk menghadapi sosok pocong itu, ternyata dia sudah tak ada di tempat yang seharusnya. Aku tersenyum miring saat ku rasakan bahwa sosok ini tengah mengecohku. Dia terus bersembunyi di belakang tubuhku, entah mau berbuat apa. Kembali kubalikkan badan hingga 2 kali, dan tetap tak ada menemukan sosok pocong itu. Hingga akhirnya aku menyerah, menghembuskan nafas kasarku, lantas memutar badan kembali hendak melanjutkan perjalanan karena langit sudah mulai terang. Ternyata sosok pocong itu kini berdiri tepat di hadapanku, seraya mencodongkan tubuhnya agar bisa saling sejajar dengan wajahku. Aku tersentak kaget sampai jatuh tersungkur ke arah belakang. Jantungku berdetak cepat tak karuan. Walaupun rasanya sudah terbiasa berhadapan dengan makhluk seperti ini sejak tinggal di rumah tua itu. Tapi jika datangnya mengagetkan, tentu aku tak bisa menyembunyikan rasa takutku. Kulihat wajah gosongnya yang masih condong memandangku dengan lidah yang tampak masih menjulur panjang. Setelah menatap sosok ini cukup lama,
Segera aku beranjak kembali dengan menatap makhluk jelek ini dengan tatapan kesal. "Jangan ganggu perjalananku," sentakku, seraya menghentakkan kaki walaupun perasaan takut ini belum hilang sepenuhnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.